Cerita ini dari seorang yang tidak ingin disebut namanya. Kita sebut saja namanya Joko. Joko adalah seorang kepala salesman. Kebetulan waktu itu ia sedang ditugaskan keluar kota bersama salah satu anggotanya. Sesampai di kota tujuan, mereka pun langsung mencari penginapan untuk beristirahat. Namun, karena sudah larut malam, semua tempat penginapan terisi penuh, tidak ada satu kamar pun yang kosong. Namun Joko dan rekannya tidak menyerah untuk mencari tempat penginapan. Mereka pun masih terus mencari dan mencari tanpa kenal lelah. Setelah beberapa jam mereka mencari, akhirnya mereka menemukan satu hotel yang masih memiliki satu kamar kosong. Tanpa berpikir panjang, Joko pun langsung menyewa kamar kosong tersebut. Kamar itu nomor 251 yang terletak di paling ujung. Anehnya, kamar itu dihargai lebih murah dari kamar lainnya. Awalnya Joko dan rekannya berpikir bahwa kamar itu mungkin saja kecil dan sederhana. Namun, ketika menyaksikan kamar itu ternyata sangat mewah. Layar televisinya pun lebar, terdapat juga sofa untuk bersantai, bahkan meja kerja pun ada. Kamar mandinya juga sangat luas. Kamar ini memang pantas dijuluki kamar hotel bintang 5. Seketika Joko dan rekannya merasa sangat beruntung karena telah mendapatkan tempat untuk beristirahat yang sangat mewah. Perjalanan yang panjang membuat tubuh Joko sangat lelah, sehingga ia pun langsung membaringkan tubuhnya di atas tempat tidur yang empuk. Namun, baru saja Joko membaringkan tubuhnya, ia merasa sedang diawasi dari suatu tempat. Ia pun mencoba memeriksa sekeliling kamar hingga toilet, namun tidak ada seorang pun di sana selain ia dan rekan kerjanya. Namun, entah kenapa ia selalu merasa sedang diawasi oleh orang lain, hingga tanpa disengaja, sepasang bola matanya menangkap wajah seorang wanita yang sedang menatap ke arahnya dari dalam toilet. Sontak Joko terkejut. Dengan cepat ia pun turun dari ranjang dan memeriksa toilet. Namun, tidak ada apapun di sana, bahkan lantai toilet pun tampak kering. Sesaat pandangan mata Joko melihat sebuah jendela yang berada di dalam toilet. Tanpa rasa ragu sedikit pun, Joko membuka jendela itu untuk menyaksikan siapa yang sedang memata-matai mereka sedari tadi. Namun yang ia dapat hanyalah akar-akar pohon yang menempel pada dinding, bahkan menyatu dengan jendela toilet. Seketika Joko terkejut. Ia tidak menyangka bahwa hotel semewah ini memiliki pemandangan seperti itu dari luar. Namun, ia tidak mempermasalahkan hal tersebut. Saat ini, ia hanya fokus kepada orang yang sedang mengintai mereka. Ia pun kembali ke atas ranjang. Namun, lagi-lagi sepasang bola matanya menangkap wajah seorang wanita sedang mengamatinya dari dalam toilet. Dengan perasaan kesal, Joko pun kembali memeriksa isi dalam toilet dan meminta rekannya untuk ikut memeriksa seisi kamar, bahkan luar jendela kamar. Waktu itu Joko membawa uang cukup banyak di dalam tasnya.
Ia takut jika yang memata-matai mereka sedari tadi adalah maling. Sambil menyandang tasnya, Joko memeriksa jendela yang berada di dalam toilet. Saat dibuka, ternyata ada seorang wanita sedang duduk berada di ujung jalan. Joko yang panik bercampur kesal langsung memanggil rekannya untuk menangkap wanita tersebut. Joko dan rekannya pun bergegas turun ke lobi hotel untuk melaporkan hal tersebut kepada security sambil menyandang tasnya yang berisi uang. Sesampainya di bawah, Joko dan rekannya langsung mencari wanita yang mereka lihat tadi dengan bantuan security. Namun, tidak seorang pun mereka dapati di sana. Terlebih lagi saat itu sudah pukul 3 pagi, jadi tidak mungkin ada orang lain di sana, apalagi seorang wanita. Joko yang kesal bersikeras untuk mencari wanita tersebut yang dicurigainya adalah maling. Security yang menyaksikan hal itu dengan ramah mengajak Joko dan rekannya untuk duduk di sofa dan menikmati secangkir kopi. Dengan penuh kebingungan, Joko dan rekannya itu pun dengan terpaksa duduk di sofa yang berada di lobi hotel. Tak lama kemudian, security itu menceritakan kejadian yang pernah terjadi di dalam kamar nomor 251. Dulu di dalam kamar nomor 251 pernah terjadi peristiwa pembunuhan yang mana korbannya adalah seorang wanita. Sejak saat itu, setiap tamu yang menginap di kamar itu selalu dihantui oleh arwah korban. Bahkan petugas kebersihan kamar hotel pun turut dihantui. Hal itu membuat para petugas hotel tidak ada yang berani berlama-lama berada di dalam kamar itu. Bahkan berada di luar kamar saja, mereka sudah merasa sangat merinding. Itulah penyebabnya akar-akar pohon dibiarkan tumbuh merambat ke dinding kamar tersebut. Setelah beberapa lama, Joko dan rekannya pun akhirnya paham. Mereka pun memutuskan untuk tidur di sofa yang berada di lobi hotel sambil memeluk tasnya yang berisi uang. Cerita pun selesai. Jangan lupa like dan subscribe. Jika kamu pernah mengalami hal-hal mistis, boleh bagikan pengalaman kamu di kolom komentar. Terima kasih, sampai jumpa di cerita selanjutnya.